Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini saya coba sharing tentang modul B Mikrotik Administrator. Ini merupakan soal LKS tahun 2024 di Kota Sumut, Sumatera Utara. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua router nanti yang akan digunakan untuk siswa, yaitu yang main sama yang backup. Sedangkan yang sumber internet ini saya akan simulasikan untuk koneksi ke internetnya melalui interface Ether 1 Ether 2 nya. Jadi dia lewat jalur LAN, kemudian untuk isinya dia koneksi ke ISP atau WLAN-nya di sekitar rumah ya, atau di sekitar kantor atau sekitar sekolah. Ini sumber internet, ini dikasih ISPA, ISPB, kemudian IP address-nya 203.200.100/24, kemudian ISPB 203.200.0/24. Kemudian ini dijadikan backup, kemudian yang router 2 itu dijadikan main link, jadi sumber utamanya yang di sini. Kemudian Ether 3 sama Ether 4 ini di bridge, IP address-nya 172.16.30.126/27. Ketentuan yang A, ini SSID-nya nama sekolah, kemudian passwordnya LKS Sumut 2024, IP address-nya 172.16.30.254. Jadi satu network dengan ini, cuma di sini /27, ini /24. DHCP klien 10 klien satu dalam satu hari. Kemudian hotspotnya namanya itu ALKS, passwordnya 123456789, DNS name-nya aloginhotspot.net. Yang keempat itu bandwidth-nya 1024 upload dan 1024 KB untuk download. Yang kelima firewall, block ping ke router dan ke 88 dan juga YouTube. Kemudian yang keenam failover, yang ketujuh backup. Jadi yang failover ini ketika nanti ISPA mati, maka ISPB yang akan jalan untuk akses di masing-masing klien ini. Jadi dia tetap terkoneksi. Ketentuan di B juga sama, cuma penamaannya beda karena dia main link sama backup link. Oke, kita coba yang simulasikan yang sumber internet yang ISPA. Di sini kebetulan saya juga udah buatkan modulnya. Nah, ini untuk topologinya 203.200.0/24 dan sebagainya. Ini kita setting untuk router ISPA. Oke, saya pakai yang untuk ISP itu 952 yang ini. Oke, kemudian kita coba ganti identitasnya, router ISP. Kemudian kita kasih IP address-nya 203.200.100.1/24, interface-nya Ether 1. Kemudian yang Ether 2 nya kita kasih 200.1. Kita verifikasi. Oke, di sini kita udah membuat interface untuk Ether 1 sama Ether 2. Langkah selanjutnya adalah kita aktifkan wireless. Ini WLAN 1. Kita coba cari SSID yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian passwordnya itu adalah ini saya copy, kemudian kita paste ke sini.
Oke, kita apply. Oke, jadi ini jadi profil 1. Kemudian wirelessnya kita coba scan. Kita scan, kemudian kita start. Kita cari SSID yang ada sekitar sini. Kebetulan saya menggunakan rumah ngoprek. Kemudian radio name-nya saya kasih router ISP. Passwordnya itu kita tadi profil 1, kemudian kita apply. Oke, kita tunggu sampai dia muncul huruf R. Nah, di sini dia udah running. Artinya antara security profile dengan access point yang udah kita scan tadi passwordnya sama. Kemudian kita akan cek IP address kliennya, IP DHCP client, untuk nge-request IP address dari WLAN-nya supaya kita dapat koneksi internet. Oke, masih request. Ya, di sini dia dapat dan statusnya itu bound 8142. Kemudian kita coba ngeping ke internet. Oke, kita coba ngeping ke Google. Oke, nah persyaratannya yang router ISP ini kan ngasih sumber internet ke sini. Mau nggak mau kita harus kasih NAT. Biarpun dia ini sudah terhubung di sini ngeping ke internet sama ngeping ke 88, tapi untuk si klien yang koneksi nanti ini, si router ini dia belum bisa dapat internet. Makanya kita kasih IP firewall NAT. SRC NAT. Out interface-nya yang untuk ke internet adalah WLAN 1, kemudian aksennya masquerade. Oke, kemudian kita cek IP DNS-nya. Oke, kita set dulu IP DNS. Servernya kita kasih 88, kemudian allow remote request-nya kita kasih yes. Jadi yang untuk yang ini, yang no ini sama server yang ini kita kasih IP-nya. Oke, nah di sini udah ada. Kemudian yang ini udah ada. Jadi intinya yang untuk di router ISP kita cuma konfigurasi koneksi ke internet. Kita coba cek ini IP address-nya, kemudian passwordnya, di scan, di ping ke 88 bila. Oke, ini udah. Itu yang untuk koneksi yang ISP. Jadi yang untuk koneksi ISP kita sudah, IP address-nya juga sudah ada. Ini yang dinamiknya, ini WLAN-nya. Kemudian wireless-nya juga udah dapat internet. Kemudian IP firewall NAT-nya juga sudah dikasih actionnya masquerade WLAN 1. Karena belum ada yang terkoneksi maka dia paketnya di sini 0. Oke, jadi intinya yang untuk jalur ini sudah ada IP-nya di sini 100.1, di sini 200.1. Otomatis nanti di sini kita kasih 100.2, yang di sini 200.2. Oke, saya pindahin kabelnya. Ini pakai kabel nih. Saya yang ISP ini udah selesai. Kemudian kita masuk ke router 1 SMK. Oke, ini router ISP sudah ada IP addressnya 952.026.52. Oke, kita masuk ke router 1.
Ini masih kosong. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah Ctrl C, kita ganti identitasnya router 1 SMK. Oke, kemudian IP addressnya 203.100.100.2/24, interface-nya Ether 1, kemudian Ether 2 nya kita kasih 200.2. Oke, kita cek IP address print, pastikan slashnya /24. Kita coba ping ke 101 203.200.100.1. Oke, replay. Jadi antar koneksinya itu sudah terhubung. Jadi antara kabel yang ada di sini, yang ini dengan yang ada di sini itu sudah tersambung. Oke, langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat access point di router 1 ini. Kemudian passwordnya LKS Sumut 2024, IP addressnya ini. Kemudian kita lihat di sini juga di bridge Ether 3 sama Ether 4 namanya itu kabel. Oke, kita laksanakan dulu yang ini 3 sama 4. Boleh sih yang mana aja ini, terserah. Oke, interface bridge name add name namanya itu kabel. Jadi kita kasih interface bridge-nya adalah namanya kabel yang ini. Kemudian kita gabungkan antara Ether 3 sama Ether 4. Oke, interface bridge port add interface Ether 3, bridge-nya ke kabel. Oke, kemudian begitu juga dengan Ether 4. Oke, jadi ketika dia terhubung itu akan dia disconnect karena kabelnya itu di bridge, dijadiin switch gitu. Jadi akan disconnect sementara. Oke, Ctrl C, kita cek interface bridge print. Nah, di sini dia udah ada namanya itu kabel, kemudian interface bridge port. Jadi interface yang di bridge itu interface Ether 3 sama Ether 4 dijadiin ke kabel. Oke, yang untuk tahap ini udah selesai. Oh, IP addressnya belum. 172.16.30.126/27. Kita kasih IP addressnya. IP address 172.16.30.126/27, interface-nya kabel. Oke, IP address print. Oke, jadi yang 172 ini /27 ini ke kabel nantinya. Jadi interface Ether 3 atau 4 ini yang ke arah kliennya itu dapatnya ini IP-nya sekian. Oke, tahap yang ini udah selesai. Kita mendirikan access point. Passwordnya ini, IP addressnya segini. Oke, IP address ini kita kasih WLAN 1. Oh, sebentar, kita masuk dulu ke IP addressnya, ke wireless. Ini kita enable kan, kemudian kita kasih password untuk si access pointnya, PPAPSK, kemudian LKS Sumut
2024. Jadi kalau misalnya nggak tahu yang diketik, itu bisa di sini setting, di hide password. LKS Sumut 2024, kita apply, oke. Kemudian kita mendirikan access point sebagaimana yang ada di soal ini. Di sini kita mendirikan SSID. Di sini juga kita mendirikan SSID. Artinya ini kita jadikan pemancar atau hotspot nantinya. Kita diriin hotspot atau access point sehingga si klien-klien ini nanti bisa ngambil internet ke sini. Oke. Ini ketika dia dijadiin access point, maka di sini kita pilih modenya itu adalah AP Bridge. Bandnya kita kasih BGN. Kemudian SSID ini kita kasih ASMK. Security profile-nya profil 1. Kemudian di sini tadi belum ada untuk penamaan si router name si access point-nya kita. Ini kita klik yang advance. Nah, radio name-nya ini kita ganti menjadi router 1 SMK. Oke. Kemudian kita apply, oke. Pastikan ketika kita udah mendirikan access point di sini akan nanti bertambah satu SSID yang baru. Berarti yang ini sudah jalan nih. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah IP address-nya. IP address-nya 172.16.30.254. Diarahkan ke WLAN 1. Oke. Ctrl C. IP address-nya 172.16.30.254/24 diarahkan ke interface WLAN 1. Oke. IP address print. Nah, di sini kita udah ada 4 interface yang akan kita gunakan. Ini Ether 1, ini yang jalur kabel tadi. Ini juga Ether 2, ini IP-nya 202. Ini yang ke kabel, ini 126/27. Kemudian yang WLAN 254. Oke, langkah selanjutnya adalah DHCP. DHCP 10 klien dalam 1 hari. Oke, di sini ada hotspot juga. Kita diriin hotspot dulu. Oke. IP hotspot setup. Oke, interface-nya itu WLAN 1 254. Yes, ini kita kasih 10. 10 berarti mulai dari 1 2 3 4 5. Berarti ada sampai 10. Oke. Kemudian import other certificate kita nggak usah, kita kasih non aja. Kemudian SMTP nya kosongin, DNS nya kita kasih 88. DNS name nya ini di hotspotnya tadi disebutin DNS name nya aloginhotspot.net. Passwordnya 12345, hotspot loginnya ALKS. Oke, DNS name-nya aloginhotspot.net. Oke. Usernya itu ALKS. Kemudian passwordnya 123456789. Oke. Jadi yang untuk hotspot atau yang arah WLAN-nya itu sudah kita buat untuk yang ini. Kemudian kita diriin DHCP klien itu yang 10 klien untuk yang arah si kabel ini, yang ini. Perintahnya adalah IP DHCP server setup, interface-nya itu kabel
96126, ini kita kasih 106 karena 10 user dari 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6. DNS name nya ini, list time nya 1 hari, 1 day. Oke. Jadi kalau misalnya kita verifikasi di sini IP hotspot ini dia udah ada WLAN-nya, kemudian servernya, usernya, kemudian di sini juga diminta itu, bentar, kalau di soalnya ini dikasih itu, ini router 1 ini nih, IP poolnya 10 IP address dan list time-nya 1 hari. Hotspotnya itu Mac Cookies sama Wallet Garden, mikrotik.co.id. Oke, berarti di IP hotspot ini kita di server profile, di loginnya itu kita aktifin fitur Mac Cookies. Nah, kemudian di Wallet Garden kita tambahin IP addressnya si mikrotik.com, ping ns lookup mikrotik.co.id. Oke, kita dapat IP nya ini, kita copy, kemudian kita paste ke sini, apply. Oke, berarti untuk server hotspotnya sudah. Kemudian kita cek IP addressnya dulu, IP address print, IP root print. Nah, di sini dia WLAN-nya masih DC. DC itu artinya dynamic connected. ADC ini berarti yang terhubung. Nah, di sini karena si routernya kita belum bisa ngeping ke internet, maka akan kita tambahkan default gateway yang mengarah ke si kabel tadi. Nah, di kabel tadi ini, di sini kan gateway yang mengarah ke sini. Di sini kan tadi dikasih 102, ini 202. Berarti di sini yang mengarah ke internet, kita ngambil sumber internetnya dari sini karena dia ngelewatin jalur sini. Perintahnya adalah IP root at gateway 203.200.100.1. Oke, kemudian yang kedua 200.1. Oke, kita cek lagi IP root print. Nah, di sini dia udah bertambah kalau di sini tadi cuma 3, di sini sudah 5. Yang ini bertambah dan distance-nya itu 1. Nah, ini kita nanti untuk settingan file over. Artinya ketika nanti salah satu internetnya mati, maka ini nanti yang akan berpindah gitu. Oke, kita coba ngeping ke 88. Oke, dia replay, kita ngeping ke Google. Oke, udah replay. Artinya jalur yang dari sini, dari di sini ke sini udah bisa ngakses ke internet di router sini, di router 1 SMK ini. Oke, kemudian hotspotnya kita akan cobain. Saya akan coba login di handphone. Berarti kita verifikasi IP hotspot. Nah, nanti kita cek di hotspotnya sama di IP DHCP server sini. Oke, di sini dia kelihatan bahwa WLAN-nya belum ada yang koneksi, makanya dia merah.
ketika ada nanti yang udah koneksi, maka di sini itu nanti akan aktif. Di servernya di sini kita akan cek yang di aktif host atau di hostnya nantinya. Oke, saya akan coba konekin lewat handphone. Oke, kita akan coba WiFi yang ada di sekitar kita. Kita login ASMK, kemudian dia akan masuk ke ALKS, kemudian passwordnya 123456789. Oke, nah di sini pilanya sudah terhubung. Jadi sesuai dengan petunjuk soal tadi, dia mulai dari batasan 10, berarti nomor terakhir lah yang didapat, yaitu IP address 10 172.16.30.10. Itu AH authorized DHCP. Jadi artinya si kliennya ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Kalau kita cek di sini juga dia udah dapat nih. Ini aktif hostname. Ini saya Oppo Reno 125G. Kemudian IP addressnya 10. Jadi kalau misalnya saya cek di handphonenya saya, dia juga udah statusnya itu connect dan IP addressnya 172.16.30.10. Oke, clear untuk hotspot. Yang ini hotspot. Kemudian klien 1 hari DHCP, berarti yang ini. Kalau misalnya kita koneksikan menggunakan kabel di Ether 3 sama Ether 4, dia seharusnya itu dapat 126.27. Nah, 126.27. Tapi nanti di sini akan terdisconnect nih. Kalau misalnya saya pindahkan ke sini gitu, ke laptop saya. Yang intinya adalah ketika ini nanti di obtain, maka dia akan dapat 312627. Oke. Ini saya coba properties, kemudian IP versi 4, ini masih 88.2. Saya coba obtain. Oke. Nah, di sini dia udah terhubung lewat kabel. Nah, sini akan disconnect. Oke. Kita coba nungguin router 1. Oke. Kita coba cek di sini. Nah, 30.106. Coba saya disable dulu yang ini. Oke. Yang wireless berarti jadi yang terkoneksi ke sini aja nih. 3126. Kalau kita cek gateway-nya 3126. 192 168 30 126. Oke. Bentar. 3126. Kalau kita lihat di sini kan dia 126, dapatnya tadi berapa nih? Cancel. 106 berarti kan
sudah mengarah ke si kabel ini 106 ya, 96 sampai sekian, berarti DHCP server yang di sini itu udah dapat gitu. Oke. Selanjutnya kita akan limitasi bandwidth. Limitasi bandwidth. Oke. Dia si RB-nya ini kalau nggak disetting manual dia tidak mau. Status detail 30106 224. Oke, kita coba setting manual. Ini karena si interface si routernya nih. dua empat. Jadi dia nggak muncul si IP addressnya maupun si MAC addressnya. Oke, kita coba pancing. Ini si routernya ini lagi ada masalah nih. Oke, kita open lagi. Oke, statusnya 224 224 30 126 106 224. Coba kita ngeping ke si 88. Oke, replay. Kita ngeping ke 172 16 30 126. Nah, replay. Oh, salah di sini. 172 16 30 126. Oke, berarti salah tadi penulisan. Nah, di router 1 SMK ini kita masuk ke limitasi bandwidth. Oke. Ctrl C. Di sini QW simple print. Nah, di sini kita akan tambahkan QW simple add name PC 01. Kemudian targetnya 172, IP dari si klien kita ini nih 106 16 30 106. Kemudian max limit 1024K sama 1024K. Oke, kita cek QW simple print. Oke, jadi nanti si PC1 ini dapatnya itu parentnya itu adalah 1024 sama ketika dia download sama uploadnya 1024 KB.
Selanjutnya firewall block ping ke router 88 dan YouTube. Oke. Ctrl L, IP firewall filter print. Oke, kita tambahkan IP firewall. Nah, ini kita coba ngeping dulu. IP addressnya berapa? IP addressnya print. Kan di sini soalnya itu adalah ngeping ke router. Kita blok ping ke router. Berarti ke IP 30126. Oke. Kalau di sini kita ke 172.16.30.126 masih replay. Kita blok pingnya itu. IP firewall filter, add chainnya chain input, protokolnya ICMP, accent masquerade, scan drop, kemudian chainnya ICMP, accentnya drop, in interface, itu kabel. IP firewall filter print. Jadi setiap paket yang dari si klien ini ngeping ke si router itu nggak bisa ketika kita terapkan yang ini. Kan dia jalurnya jalur kabel. Jalur kabel itu IP addressnya ini, ya kan? Oke, kita coba ngeping. Nah, di sini dia udah keblok. Jadi paket pingnya itu sudah diblok sama si router. Nah, kalau misalnya kita buka lagi, oke, kita buka lagi IP firewall filter disable nomor 12, ya kan? Ini kan chainnya 12 nih. Kita disable nih. Kalau kita cek, nah di sini dalam bentuk X, artinya lewat dong paket ini gitu. Nah, kita coba. Nah, dia replay lagi. Oke. Kemudian untuk yang ke 88 blocking ke dari router ke internet. Berarti kan dari topologi ini dia ngeblok paket ping ke si ini. Oke, internet keluar berarti kan. Kalau yang tadi dari laptop ke sini diblok tuh. Nggak boleh si PC ini ngeping ke sini gitu. Kalau sekarang dia nggak boleh ngeping ke internet ke 88 dari sini, dari router ke sini. Berarti keluar. IP firewall filter, add chainnya chain output, source address, destination addressnya 88, kemudian accentnya drop, protokolnya ICMP. Jadi harus spesifik. IP firewall filter print. Sebelumnya kan kita ngeping ke 88 di sini tadi bisa tuh. Sebelumnya ada enggak tadi itu ngeping ke internet. Oh, udah kehapus ya. Oke, kita coba ngeping ke 88. Nah, di sini paket di reject, artinya paket itu nggak nyampe ke internet. Tapi kalau misalnya rule-nya ini kita buka lagi, yang 13 kita disable, ini quit, IP firewall filter disable 13. Oke, kita cek. Nah, jadi bentuknya itu silang dia, artinya nggak aktif. Nah, kita ping lagi 88, jadi dia replay lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah YouTube.
ping YouTube. Ping YouTube itu ada di sini, agak panjang, tapi teman-teman bisa apa namanya ya, bisa ngecek di situs ini. Sebenarnya di situs saya udah lampirkan di sini, apa ya nama situsnya ya. Nah, nih, nds.id reject YouTube. Kita memblokir YouTube itu menggunakan layar 7. Jadi kalau misalnya kita buka di sini youtube.com, itu masih kebuka nih ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, rejectsnya itu menggunakan script ini nih. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. IP firewall filter layar 7, kita tambah YouTube. Nah, rejectsnya kita paste ke sini, kita apply, oke. Kemudian kita tambahkan rule-nya, IP firewall filter, karena dia itu YouTube berarti IP firewall filter chain-nya itu apa ya, chain forward karena ngelewatin gitu. Sebentar kita cek, saya lupa nih di sini nih, chain forward. Nah, source addressnya actionnya drop layer 7 protokol YouTube. Oke, actionnya drop, kemudian layar 7 protokolnya YouTube, kemudian paketnya menggunakan layar 7, apalagi ya, source addressnya dari 172.16.30.106. Nah, IP firewall filter print. Nah, di sini. Jadi chain forward karena ke YouTube ya. Actionnya drop, kita menggunakan layer 7. Jadi di rejectnya tadi itu kita masukkan. Kemudian kita nggak bisa menggunakan ini lagi nih, chestnya yang itu. Dia sudah kebuka itu. Kita buka pakai yang lain. Oke, kita coba akses YouTube-nya. Nah, di sini dia try searching to get started. Di sini dia seharusnya sudah tidak bisa rumah ngoprek. Nah, ini seharusnya ketika udah di reject itu dia tidak muncul lagi tuh, tapi ini masih lost ya. Sebentar, apa karena chestnya ini 30106. Oke, 30106. Oh, kita coba pindahin ini ke nomor 1. Caranya
rule-nya yang ini kita pindahin ke nomor 1 ya. Oke, kita coba lagi menggunakan incognito YouTube. Nah, di sini klik here effect does not redirect. Jadi dia sebenarnya ini sudah keblok, cuma cannot reach this page. Jadi ketika nanti ini kita disable, maka di bagian sini itu akan bisa kebuka nih. Dia akan bisa ngakses gitu loh. Nah, ini udah bisa akses karena di sini kita udah buka nih. Oke. Itu langkah selanjutnya itu adalah apa ya? File over. File over itu mudah. Jadi ketika si interface ISPA mati, maka ISPB yang akan aktif gitu. IP root print. Jadi di sini kita akan coba setiap dia ngecek interface yang ini, cek gateway ping yang ini, maka kalau ini aktif berarti yang ini yang S atau static gitu. Tapi kalau ini mati berarti ini yang aktif. Rule-nya adalah IP root at chat gateway ping number IP root set number 0 check gateway ping. Oke. Kemudian IP root set number 1 distance-nya sama dengan 2. Jadi yang ini kita jadiin, kalau misalnya dia sama nggak bisa, harus kita rubah yang salah satunya, distance-nya 2. IP root print. Nah, di sini ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi kalau misalnya IP address-nya itu IP address print yang ether 1 kita disable, IP address disable number 0. Misalnya kita disable yang ini, maka nanti yang ini nanti akan nyala nih, akan pindah. Oke, IP address print. Nah, ini kita disable, kita cek IP root-nya. Nah, di sini dia yang aktif yang ini, yang AS. Oke. Kemudian kalau misalnya kita enablekan kembali IP root, enable IP address, enable 0. Kita cek IP root-nya, maka dia akan kembali ke ether 1 nih yang aktif. Kemudian langkah selanjutnya adalah backup. Backupnya itu di sini cuma export filenya, file LKS 24.rsc. Oke,
Tapi kalau misalnya dia minta di backup passwordnya ada, berarti coba kita cek di soal ini, backup semua konfigurasi passwordnya ALKS 2024 backup, berarti ini kita backup sistem backup file, sistem backup save, sistem backup, oke, save file, save name, berarti ALKS, kemudian passwordnya passwordnya tadi apa? Passwordnya ALKS Sumut 2024, ALKS Sumut 2024. Oke, ini udah kita save, kita file print. Jadi hasil backupannya bisa kita lihat di sini. Oke, kita coba lemparin ke sini. Kita more, kita pilih file, kemudian ALKS ini, bentar, yang kita kasih nama tadi apa ya? ALKS kalau nggak salah, ALKS backup, ini tipenya backup, sama ALKS 24, ini yang RSC nya. Kalau yang ini berarti ada passwordnya, kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak bisa dibaca karena dia bahasa mesin, kalau yang ini bisa dibaca. Oke, ini yang ada passwordnya, jadi tergantung nantinya mau minta yang ini atau yang ini. Jadi modul ini udah selesai di tahap ini gitu. Oke, kontrol. Oke, kita lanjutkan untuk router yang kedua. Nah, di router yang kedua ini disebut dengan main link. Kita akan komunikasikan antara router 1 dengan router 2 di sini menggunakan jalur wireless. Oke, saya akan coba pindah ke router yang kedua. Oke, kita konfigurasi router yang kedua. Set name router 2 SMK. Oke, kemudian IP address. Oh, sorry. Kita akan coba request DHCP nya. Oke, kita coba enablekan dulu yang wirelessnya, kemudian yang ethernetnya kita setting IP addressnya dulu karena berbeda jalur, maka kita set dulu 88.2 supaya muncul si interface-nya di sini. Nah, di sini kita refresh. Nah, ini router 2 SMK, kita konekin. Oke, kita coba setting DHCP client.
karena kan kalau di sini dia topologinya dari sini ke sini itu menggunakan wireless. Kalau kita lihat di soalnya itu router B itu identifikasi ini, kemudian source internetnya diambil dari WiFi router A. WiFi router A. Oke, ini kita enablekan. Kemudian kita masukkan passwordnya, tambah. Oke, passwordnya itu LKS Sumut 2024. Kita cek LKS Sumut 2024, kita copy, kita paste ke sini, apply. Oke. Kemudian karena dia difungsikan sebagai klien, kita scan, kemudian kita start. Oke, di sini sudah ada router ASMK. Ini kita konekin, kemudian kita cek IP security profile-nya. Kemudian ini radio name-nya kita kasih router 2 SMK. Oke, kita apply. Oke. Kemudian pastikan udah running atau R. Nah, di sini kita request DHCP. Kita request DHCP, kemudian kita masukkan WLAN 1, kita apply. Oke. Oke. Ini udah dapat 3038. Ini dari wireless di sini karena dia di sini itu 254, tapi dia jumlahnya cuma 10 gitu. Oke. Kemudian di sini kita cek 30.8/24 dan statusnya itu bound. Oke. Kemudian kita coba ngeping ke internet, kira-kira nyampe enggak. Ping 88. Oke, network prohibited. Kemudian ping ke Google juga nggak bisa. Oke, network prohibit. Nah, untuk yang di sini itu karena dia difungsikan sebagai router yang penerimaannya di sini, pop up login hotspotnya kan nggak ada di sini nih. Otomatis kita harus menggunakan IP binding. Oke. Kalau kita cek di registernya ini, dia udah dapat IP dari router radio name router 1 SMK. Kemudian kita cek IP hotspotnya. IP DHCP client. Oke. 8 statusnya bound. Oke, selanjutnya kita setting klien 01, ini klien 02, 20 ya, 20/27. SSID-nya ini sama dengan ini, cuma karena di sini dia belum dapat IP DHCP, berarti kita cek tabel routingnya. Oke, IP route print, kita coba comping 172.16.30.254. Oke, di sini network prohibit. Kita akan konfigurasi dulu yang di sini di
Ether 1, Ether 2 sama WLAN 2. Di sini namanya WLAN 2 karena kita di sini bikin virtual access point. Ether 1, Ether 2 sama WLAN 2. Oke. Interface interface bridge add name client 1, interface bridge name client 2. Interface bridge print. Udah ada client 1 sama client 2 dan statusnya itu running. Nah, di sini kita client 1 ini client 2 nih. Client 1, client 2 sama virtual AP itu satu interface nantinya. Portnya interface bridge port add interface Ether 1, bridge-nya client 1. Kemudian Ether 2 juga. Bridge-nya client 1. Akan disconnect. Interface bridge port print Ether 3, client 2, Ether 3. Kemudian client 2, Ether 4. Interface WLAN 2, WLAN, ini belum ada WLAN 2, jadi kita buat dulu client 1 sama client 2. Di sini client 1 H itu how upload, ini enggak terhubung, ini terhubung, ini enggak terhubung. Ether 1 ada kosong, ini inaktif artinya enggak dicolokin, ini dicolokin. Ini Ether 3 dicolokin ke Ether 2, ke Ether 1, ini Ether 4 kosong. Kemudian IP addressnya kita kasih 3030/25. IP address DD address 30.30.30.1/25. Interface-nya client 1. Kemudian client 2 itu 20/27 20 20. IP address print. WLAN 1 udah, client 1 udah, client 2 udah. /25 sama /27. SSID-nya BSMK LKS Sumut 2024 172 16 30 254. Kita buat virtual access point karena wirelessnya di sini udah dikomunikasikan dengan difungsikan sebagai client dari interface dari station bridge dari client 1. Kita buat virtual access point WLAN 2, wirelessnya itu AP bridge, SSID-nya adalah BSMK. Kemudian master interface-nya WLAN 1, passwordnya LKS Sumut, kita apply. Nah, di sini kita udah mendirikan virtual access point. Kita cek di sini sudah ada namanya BSMK. Di sini. Langkah selanjutnya 172 16 30 254.
WLAN 2 itu, kalau di sini di soalnya itu WLAN 2 itu dijadiin bridge. Berarti kita tambahin dulu nih, interface bridge, port at interface WLAN 2, kemudian bridge-nya ke klien 1, interface bridge port bridge. Di sini udah lengkap nih, ada WLAN 2-nya di klien 1 sesuai dengan yang soal ini. Oke, ini udah. Ini kita diriin hotspot blks blogin hotspot disable mikrotik.co.id. Oke, kita diriin hotspot dulu. IP address-nya adalah 30 ya. Ctrl L, IP address print. Oke, klien 1 sama klien 2. IP hotspot setup, berarti klien 1 3025, ini berarti 10, berarti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, berarti 11. Address poolnya ini kita kasih non. Oke, DNS nya kita kasih 88. Oke, berarti ini blogin hotspot.net, login hotspot.net, usernya blks, passwordnya 123456789. Oke, hotspotnya udah, kemudian IP DHCP server setup untuk interface klien 2. Ini juga dari 2 sampai 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, jadi 10 user ini 1 hari. Oke, sudah, kita sudah coba setting DHCP klien udah, hotspot udah, DNS nya bandwidth nya belum. Kita uji coba dulu. Di IP hotspotnya. Oke, di sini server profilenya kita kasih loginnya dulu, apply oke. Kemudian wallet garden juga ini kita kasih IP si mikrotik.co.id, kita copy, kita tambah. Oke, kita paste. Oke, kemudian di hotspotnya di sini kita binding dulu di router 1. Oke, ini user profilenya sama si aktifnya ini kita kasih 2, kita apply oke. Ini
Ini bagaimana caranya si wireless Ether 2 ini aktif gitu. Caranya adalah kita harus login ke router 1. Ini router 1 SMK, kita konekin. Oke. Bentar. Mana materinya ya? Oke. Kita coba cek dulu ini router 2 SMK. SSID-nya kita konekin. Radio name-nya, statusnya running. DHCP kliennya kita ambil dari 30.254. Disable terlebih dahulu paket firewall router 1. Ini 12, 13, 14. Ini router 1 SMK. Oke. Kita coba cek di router 1 SMK. IP hotspot. Nah, ini kita cek di sini. Yang dari klien itu dia dapatnya itu requestnya IP address 30.8 kita ke router 1 SMK yang ini. Berarti ini kita klik kanan, kita make binding dulu, kemudian tipenya di bypass, kemudian kita apply. Oke. Setelah di bypass, maka statusnya di router 1 SMK kita cek. Router 1 SMK. Nah, ini udah ada PS dia. PS bypass static. Oke. Setelah itu baru di router 2 SMK kita cek apakah dia udah dapat atau belum. IP address print, IP root print. Oke, kita coba ping ke 172.16.30.254. Oke, kita coba ping ke 88. Oke, di sini statusnya di router 2 udah terhubung, karena yang tadi itu di router 1 SMK, yang ini dia harus di PS dulu atau di bypass dulu gitu. Oke,
Langkah selanjutnya adalah kita buat SSID. kita coba cek tadi sudah, IP hotspot sudah, IP DHCP server udah. DHCP server, nah, ini klien 1 sama klien 2, 1 hari list time-nya. Kemudian kita akan menguji coba nih si klien WLAN 2 nih yang BSMK. Saya akan coba login pakai handphone. Perhatikan di IP hotspot di router 2 ini di sini sama sini S-nya sama di DHCP server. Oke. Nah, di sini belum ada yang connect nih. Oke. Di hotspot sini 1 2 3. Saya konekin dulu. Oke. Kemudian saya akan login ke BSMK. Ya, running slab WLAN 2 di sini dia udah ini aktif. BSMK. Nah, dia udah connect. Saya akan muncul BLKS, passwordnya 123456789. Connect. Nah, di sini dia statusnya udah connect. Dan WLAN 2 udah running slab. Ini dapat 3011. Ini berarti sesuai dengan ini. Oke. Kemudian IP hotspot udah, bandwidth sama. Oke. Sistem Wiwi simple print. Oke. Kemudian kita add name PC 02, targetnya oke. Targetnya kita coba yang klien, yang ke klien ya, ini ke hotspot, ini ke klien ke 20. Berarti yang di sini kita enablekan. Nah, kita pastikan bahwa dia dapat 20. Seharusnya dia dapat 20 karena kliennya yang ini. Oke. Ini muncul pop-up login BLKS. Kemudian kita masukin passwordnya, kemudian kita konekin. Oke. Dia udah dapat IP. Oke. Kemudian kita coba cek di sini. Nah, di sini dia udah dapat si 20. Oh, sorry. Kita coba cek IP DHCP server. Nah, ini 30. Ini yang Nikma, ini Reno. Nah, sekarang kita coba cek IP addressnya. IP address. Nah, yang 20 itu klien 2. Klien 2 itu berarti ether 3 sama ether 4. Oke. Saya akan pindahkan ke ether 3 atau ether 4. Oke. Kita cancel. Nah, ini udah dapat dia 20. Oke. Ini kita zoom. Oke.
IP address print, kemudian kita cek IP DHCP server list print. Nah, 20.11 itu di mana nih? Ini Nikmah, yang ini operate. Ini statusnya bound. Ini 20.11. Kita coba cek di sini. Oke, ini masih 30. Ini kita disable. Kita connectnya yang ke properties. Oke, ini kita obtain, kita oke. Nah, kita cek statusnya. Yes. Kita disable dulu, kemudian kita enable. Oops. Eh, 30. Masih 30 dia. Coba kita cek yang di router. Ini router 1. Ini bukan. Kita coba cek yang di router 2. Dua puluh 27. Ini dia kebiasaan ini, gak kedetek. Ini malah dari wilannya dia dapat nih 30106. Padahal kan kalau sini Ether 3 sama Ether 4. Oke, saya coba pindahin ke Ether 3. Nah, yes. Ini BLKS. Oke, passwordnya. Oke. BLKS 123456789. BLKS. Coba kita cek. Oke. IP hotspot. Login. BLKS 3456789. BLKS. Ini usernya udah 2. Nah, ini dia udah dapat 2011 ya. 2011 Enter 3. Ini 30. Karena dia di sini
belum dapat yang tadi pop-up login itu. Ini kita hapus, ini kita hapus. IP DHCP server, listnya yang 30, ini 30. Oke, kita disable enable lagi. Nah, di sini seharusnya PLKS 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Valid username or password. Nah, ini harus benar nih. IP hotspot. Ini seharusnya klien 2 nih. Hotspot. Klien 1. Pilihan 2 klien 1 dong. Ini ether 3 sama ether 4. Ini dia udah sesuai IP DHCP IP hotspot login hotspot BLKS. BLKS passwordnya coba kita tambahin satu user 1, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apply. Oke. User 1, passwordnya login hotspotnya, usernya control copy, sorry, ini Belogin. Ini salah nih, ini Belogin hotspot, Belogin hotspot. beloginhotspot.net. Ini beloginhotspot.net. IP addressnya 2011 yang hotspot bukan yang hotspot itu WLAN 2.
hotspot WLAN 2, Ether 1 sama WLAN 2. Oh, berarti Ether 1. Oke. Nah, belogin. Oke, sip. Berarti yang di sini adalah yang connect ke interface Ether 1. Oke. Kita cek di IP hotspotnya. Ini BLKS, ini 30.9 berarti ini 30.9. Oke, 30.9. Perhatikan yang hotspotnya tadi itu. Kemudian BLKS, bandwidthnya udah, bandwidth tadi udah belum. Wiwi simple print. Oke. Nah, di sini kita akan setting Wiwi simple print. Wiwi simple art name PC 02. Kemudian targetnya tadi 39 kemudian max limitnya 1024k sama 1024k upload sama downloadnya Wiwi simple print. Oke. Jadi di PC2 ini nanti kita kasih bandwidthnya itu limitasi maksimum bandwidth, uploadnya sama downloadnya. Selanjutnya blok ping ke router. Oke, kita ping IP address print berarti ke 30.1. Kita coba ping CLS, kita ping 30.31 replay. Kita coba blok IP firewall filter add chainnya chain input, protokolnya ICMP, kemudian interface client 1 actionnya drop. Oke. IP firewall filter pin. Oke. Di sini kita udah blok nih protokol ICMP dari client 1. Kita coba ping lagi. Nah, di sini dia udah nyangkut nih. RTO 30.31. Oke. Kita coba aksesnya kita disable 12. IP firewall filter print. Ini akses yang pingnya itu kita aktifkan kembali. Oke. Kemudian blok situs ke YouTube ke 88 berarti Ctrl L, kita ping ke 88. Di sini dia replay. Oke, kita blok akses yang dari router 2 ini ke sini ke internet. Ini kita blok IP firewall filter
add chain output, protokolnya ECMP, destination addressnya ke 88, kemudian actionnya drop, IP firewall filter print. Nah, di sini chainnya yang ke 88 itu kita drop, kita coba ping ke 88. Nah, di sini paket rejected. Oke, sudah berhasil. Kita kembalikan lagi rule-nya, disable 13. Nah, replay lagi. Kemudian YouTube, situs YouTube itu tadi kita copy, ini nds.id reject YouTube. Kita menggunakan layer 7. Di sini kita masih aktif ya, masih aktif. Kemudian masuk kita ke IP firewall layer 7, ini YouTube. Kemudian rejectnya kita paste ke sini, kita apply. Oke. Kemudian IP firewall filter, add chainnya forward karena melewati, kemudian layer 7 protokolnya YouTube, actionnya drop, kemudian apa lagi, destination, source address src dari 30 dan 9. Tiga puluh 9. Oke, kita coba new privat, kita buka YouTube. Nah, di sini dilihat bahwa please click here if the pack does not redirect. Jadi intinya adalah situsnya si YouTube itu nggak bisa diakses. Oke. Kemudian kita backup. File over tadi sudah kita aktifkan di router 1, sini sudah. Kalau misalnya dari router 1 itu ISPA mati, maka yang di router 2 ISPB yang aktif. Ini 30254. Oke. Kemudian kita save, kita backup, ekspor file namenya blks.rsc. Oke, blks.rsc. kemudian sistem backup, save name berarti blks 2024 backup, passwordnya berarti dikasih
B backup sama BLKS Sumut 2024. BLKS Sumut 2024. B backup oke, sip. Nah, yang ini berarti di file ini BLKS sama B backup ini skip B backup sama BLKS. Kita lihat tanggalnya, ini berarti tanggal 8 bulan 6, berarti ini sama ini B backup sama BLKS. B backup sama BLKS. Oke, itu untuk konfigurasi modul B Mikrotik untuk LKS Sumut 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.